Rasulullah bukan saja sebagai pembawa risalah kepada seluruh umat manusia, tetapi beliau juga merupakan seorang pemimpin. Sebagai pemimpin bukan saja pemimpin umat, tetapi beliau juga turut serta memimpin perang menghadapi musuh-musuh Allah yang ingin menghancurkan umat Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa peperangan yang pernah diikuti oleh Rasulullah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Rasulullah telah mengikuti 27 kali peperangan. Ulama yang lain mengatakan 26 kali peperangan dan juga ada yang mengatakan ada 28 kali peperangan. Akan tetapi yang paling akurat dan rajih adalah pendapat Ibnu Husyam yang mengatakan bahwa Rasulullah telah mengikuti 27 kali peperangan. Peperangan di mana Nabi terlibat langsung hanya di 9 kali peperangan. Perang Badar adalah perang yang pertama kali berkecamuk antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Perang ini juga sering disebut sebagai Perang Agung atau Ghazwatul Kubra atau Yaumul Furqan. Pada perang ini kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah, sementara kaum Quraisy Mekah dan sekutunya dipimpin oleh Amr bin Husyam al-Mahzumi al-Quraisy. Pasukan kaum muslimin saat itu hanya 300 orang lebih menggunakan 90 ekor unta. Sementara pasukan kaum Quraisy Mekah mencapai lebih dari 1.000 personil menggunakan 200 kuda ditambah dengan unta. Meskipun pasukan keduanya tidak seimbang, namun kemenangan berada pada pihak umat Islam. Dari kalangan kaum Quraisy 70 orang yang meninggal termasuk panglima perangnya. Sebanyak 70 orang lainnya ditawan. Dari kaum muslimin hanya 14 orang yang meninggal, 6 orang dari kaum muhajirin dan 8 orang dari kaum ansor. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga setelah hijrah, tepatnya di Jabal Uhud dekat kota Madinah. Perang ini terjadi karena kaum musyrikin dari Mekah merasa kehilangan kehormatan setelah mereka kalah pada Perang Badar. Mereka berusaha membalas dendam dan mengembalikan kehormatannya dengan mendatangi kaum muslimin dan mengacau di Madinah dengan sekutu-sekutunya. Apalagi setelah melihat umat Islam dari waktu ke waktu terus bertambah jumlah pengikutnya. Kaum musyrikin Mekah telah membidik beberapa sahabat Nabi yang telah menewaskan keluarga mereka saat Perang Badar, antara lain Sayyidina Hamzah. Pasukan kaum Quraisy terdiri dari 3.000 personil, lebih 200 kuda dan 15 unta yang dikendarai oleh perempuan sebagai pemberi semangat kepada para pasukan. Pasukan Quraisy di bawah pimpinan langsung Abu Sufyan yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid, panglima perang tergagah di Arab kala itu. Sementara personil umat Islam hanya terdiri dari 1.000 orang, namun 300 diantaranya mundur dan tidak ikut dalam perang. Sehingga jumlah pasukan kaum muslimin hanya 700 orang saja. Kemenangan telah menghampiri pasukan kaum muslimin, tetapi karena pasukan kaum muslimin tidak mematuhi perintah Rasulullah, kaum muslimin menelan kekalahan. Beberapa personil yang diperintahkan tidak meninggalkan puncak Jabal Uhud tergiur dengan harta rampasan sehingga mereka melanggar perintah Rasulullah. Kondisi itulah dengan kepiawaian Khalid bin Walid mereka langsung menguasai Jabal Uhud dan pada akhirnya kemenangan berada pada kaum musyrikin. Ada 70 orang yang syahid dari pasukan kaum muslimin, sementara dari pihak Quraisy hanya 22 orang saja.
Perang Khandaq merupakan salah satu perang terpenting dan paling seru yang diikuti oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Karena perang ini berlangsung beberapa minggu dan hampir saja kaum muslimin kalah dalam perang ini, seandainya bukan karena pertolongan Allah kaum muslimin akan mengalami kekalahan telak. Perang ini juga sering disebut sebagai Perang Ahzab karena terdiri dari beberapa suku antara lain suku Asad, suku Salim, suku Marah, suku Fazarah dan Asija serta Bani Nadir, semuanya bersatu dan bersekutu untuk memerangi kaum muslimin di Madinah sehingga jumlah pasukannya mencapai 3.000 personil. Adapun Bani Quraidah menjadi pihak ketiga di mana mereka mensuplai logistik yang dibutuhkan oleh pasukan koalisi Bani Nadir dari suku-suku lainnya bersatu dan berusaha membunuh serta menghabisi kaum muslimin di Madinah termasuk Rasulullah. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, ia mengumpulkan sahabat-sahabatnya agar menyusun strategi menghadapi serangan koalisi Bani Nadir dan sekutu-sekutunya dengan memerintahkan kepada sahabatnya yang dipimpin oleh Salman Al-Farisi untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Ada 7 sahabat yang wafat dalam peperangan ini, antara lain Salman Al-Farisi yang kuburannya kini diabadikan di lokasi perang itu dalam bentuk masjid atau dikenal dengan Masjid 7 Masjid.